Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari dengan NIM 24014014038, kelas A2 Informatika. Video kali ini saya akan memaparkan mata kuliah organisasi komputer, yaitu tentang komputer, mainboard, hard disk, memori, dan power supply. Yang pertama, penjelasan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi secara cepat dan akurat. Komputer terdiri dari perangkat keras, yaitu hardware, dan perangkat lunak, yaitu software. Hardware adalah komponen fisik seperti CPU, monitor, keyboard, dan lainnya. Fungsi utama komputer adalah menerima input, proses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output. Komputer digunakan berbagai bidang: pendidikan, bisnis, kesehatan, dan hiburan. Ada beberapa jenis komputer, yaitu desktop, laptop, server, dan perangkat mobil. Komputer bekerja berdasarkan arsitektur von Neumann, di mana CPU mengakses data dari memori dan menyimpan di storage. Sistem operasi seperti Windows, Linux, dan MacOS yang mengatur jalannya komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan. Yang kedua, motherboard. Motherboard atau mainboard adalah papan sekret utama dan di dalam komputer. Disinilah semua komponen utama komputer terhubung: CPU, RAM, hard disk, VGA, dan komponen lainnya ditancapkan di mainboard. Jadi mainboard berperan seperti tulang punggung dari komputer. Di mainboard terdapat slot-slot yang penting seperti slot prosesor, slot memori, slot PCL, dan untuk VGA, dan port SATA untuk hard disk. Mainboard juga memiliki chipset yang mengatur lalu lintas data antar komponen. Chipset terdiri dari node, heap, rig, dan subrig, yaitu pada versi lama. Ada berbagai ukuran mainboard seperti ATX, micro ATX, mini ITX. Ukuran ini menentukan beberapa banyak port dan komponen yang dipasang. Setiap mainboard hanya cocok untuk tipe prosesor tertentu, jadi harus disesuaikan. Contohnya, prosedur mainboard
yaitu Asus, Seagate, KB, ASRock. Mainboard juga dikenal sebagai motherboard atau logic board. Mainboard memiliki beberapa fungsi seperti menghubungkan prosesor, memori, hard disk, yang ketiga, hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan utama di komputer. Fungsi utamanya adalah menyimpan sistem operasi data dan program. Terdapat dua jenis utama penyimpanan, yaitu HDD, yaitu hard disk drive, dan SSD, solid state drive. HDD menggunakan piringan magnetik, sedangkan SSD menggunakan chip flash. Kecepatan SSD jauh lebih tinggi daripada hard disk drive, namun harga per GB-nya juga lebih mahal dibanding HDD. HDD biasanya memiliki kapasitas besar, misalnya 1 TB atau lebih, sedangkan SSD cocok untuk kecepatan sistem seperti booting dan loading aplikasi. Hard disk terhubung ke mainboard melalui kabel SATA atau NVMe. Untuk SSD, dalam instalasi komputer modern, kombinasi SSD dan HDD sering digunakan. SSD untuk sistem, HDD untuk data. Jangan lupa untuk merawat hard disk dengan backup rutin agar data aman. Yang keempat, memori atau RAM. RAM atau memori adalah memori sementara. Fungsinya untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh sistem. Memori memiliki beberapa jenis seperti DDR3, DDR4, dan DDR5. Setiap jenis memori memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda-beda. RAM membantu meningkatkan kecepatan dan kinerja komputer. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dibuka bersamaan. RAM bersifat volatil, artinya akan terhapus jika komputer dimatikan. Kapasitas RAM bervariasi dari 2 GB hingga 32 GB atau lebih. Kecepatan RAM diukur dalam HMZ dan
jelas, dan ada jenis DDR3 dan DDR4 dan DDR5. RAM dipasang di slot DIMM pada mainboard dan bisa diganti atau diupdate. Yang kelima, power supply. Power supply adalah komponen yang mengubah listrik dari PLN menjadi arus yang sesuai untuk komponen-komponen komputer. PSU sangat penting karena tanpa daya komputer tidak akan menyala. PSU memiliki konektor untuk motherboard, CPU, VGA, dan drive. Daya PSU diukur dalam watt, misalnya 450 watt, 650 watt, atau 750 watt. Komputer gaming biasanya membutuhkan PSU yang lebih besar. PSU juga harus memiliki sertifikat efisiensi seperti 80+ bronze, gold, atau platinum. Pemilihan PSU yang berkualitas sangat mempengaruhi stabilitas komputer. PSU juga memiliki kapasitas kipas internal untuk mendinginkan komponen. Jika PSU rusak atau tidak stabil, dapat menyebabkan kerusakan seluruh sistem. Oleh karena itu, jangan asal pilih PSU. Gunakan merek terpercaya seperti Corsair, Seasonic, atau Cooler Master. Nah, itu dia penjelasan tentang komputer dan 5 komponennya. Semoga video kali ini membantu kalian memahami dasar komputer yang lebih baik. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.